Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farradosiyam wasilata litaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama menambah asupan ilmu dengan harapan sisa usia yang akan kita lewati, kita akan lebih baik lagi dan menuju ke titik akhir bernama husnul khotimah karena menjalaninya dengan ilmu insyaallah. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 cara benar menjadi manusia sabar. Sahabat-sahabat sekalian, hidup itu bak roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita beruntung, kadang kita rugi, kadang kita dicaci, kadang kita dipuji, kadang kita mungkin kaya raya, kadang hidup sengsara. Itulah memang hidup, dan hidup itu memang dicipta untuk ujian. Di surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa kehidupan diciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalnya. Memang hidup itu ujian. Maka dengan itu kita harus siap dengan 2 perkara. Kalau kita sehat, siap dengan syukur. Kalau kita sakit, siap dengan sabar. Kalau punya keluarga yang baik-baik saja, kita syukur. Kalau punya keluarga yang diuji, ada aja menggoda kita, maka kita harus siap dengan sabar. Kalau rezeki kita berlimpah, kita siap syukur. Kalau rezeki kita sesat, maka kita sudah siap dengan sabar. Syukur dan sabar dua-duanya adalah kebaikan dan bisa menjadi jembatan surga kita. Maka 7 cara benar menjadi manusia sabar. Yang pertama adalah husnuzon ilallah. Kita harus husnuzon kepada Allah, bahwa kadangkala sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita sekarang, justru itu kebaikan bagi kita di masa yang akan datang. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan-jangan yang kita tidak sukai itu justru baik bagi kita semua. Dan jangan-jangan yang kita cintai, kita inginkan itu justru buruk bagi kita. Karena Allah lah yang mengetahui dan kita semua tidak mengetahui. Maka teman-teman sekalian, kita harus husnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah kebaikan bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Asyah istrinya Firaun mungkin kata orang-orang dulu menjadi manusia termalang, menjadi istri yang tragis? Kenapa? Punya suami sejahat-jahatnya suami, punya suami sekafir-kafirnya suami, tetapi ternyata itu menjadikan beliau sayyidatul jannah, penghulunya surga. Kenapa? Karena kesabarannya. Ketika itu mungkin bagi beliau sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi untuk masa depannya justru itu adalah kebaikan. Yang nomor kedua, 7 cara benar menjadi manusia sabar adalah nadun ilaman afqol. Kita harus melihat kepada orang yang lebih berat hidupnya, yang lebih berat menjalani hidupnya. Unduru ilaman huwa asfala minkum, kata Rasul. Kalian harus melihat kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita kufur. Adapun dengan melihat ke bawah, kita akan menjadi manusia yang syukur. Sahabat-sahabat sekalian, maka dengan itu kita semua harus senantiasa melihat kepada orang yang lebih berat dari kita. Kalau kita punya suami, punya istri, atau punya anak-anak yang belum soleh, kita harus melihat kepada orang lain yang justru punya pasangan biadab.
Ada yang setiap hari dipukuli, ada yang setiap hari mungkin dizolimi, ada anaknya yang setiap hari datang dalam kondisi mabuk dan marah-marah minta uang. Anak kita ya hanya sedikit mungkin kurang prestasi atau sedikit ada masalah, ya kita harus melihat kepada yang lebih berat. Insya Allah akan menjadi manusia sabar kalau kita selalu melihat kepada orang yang lebih berat. Yang nomor ketiga adalah al-yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Yakin bahwa Allah tidak mungkin menguji kita di luar kemampuan kita. Kan jelas surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan menguji kita, membebani kita melebihi kesanggupan kita. Bahwa ya ada manusia memang begitu, semuanya juga pasti ada ujiannya. Ada yang diuji istrinya atau suaminya enggak benar, ada suaminya benar, istrinya benar, diuji oleh mertuanya. Ada istri benar, suami benar, mertua benar, diuji oleh anaknya. Ada anaknya benar, diuji ekonominya sulit. Ada anak benar, ekonominya bagus juga, diuji punya tetangga yang luar biasa, ya, membuat dia tidak nyaman hidupnya. Itu memang hidup itu seperti itu, ujian. Maka kita harus yakin pasti Allah memberi ujian kepada kita itu. Yakin itu pasti dengan kemampuan kita untuk menjalaninya. Maka abaikan semuanya, cukuplah Allah, bahwa memang semua hal yang dihadirkan di kehidupan kita sejatinya adalah ujian untuk naik kelas. Mungkin orang lain masuk surga karena kehebatan tahajudnya, karena luhur ilmunya, baik akhlaknya, luar biasa menjaga hatinya. Mungkin kita memasuk surga karena kesabarannya, punya pasangan yang kurang bagus, punya anak yang tidak bagus, punya tetangga yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Maka bersabarlah, itu mungkin bisa jadi pintu surga kita. Selanjutnya yang nomor keempat, al-yakin inna ma'al usri yusra. Harus yakin bahwa setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5. Sesudah sakit ada sehat, sesudah miskin ada kaya, sesudah bodoh ada pintar, sesudah dihina, ya, dicaci maki akan ada dipuji. Setiap yang rugi ada saatnya untung, setiap yang sedih akan ada saatnya bahagia. Ya memang begitulah hidup, kemarau ada hujan, malam ada siang, begitulah. Maka yakinlah bahwa sudah ada kesulitan akan ada kemudahan. Yang nomor kelima, ijtima'u ma'as sabr. Ijtima'u ma'as sabirin, harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Datanglah ke rumah sakit, lihat orang yang kena kanker yang setiap napasnya menahan kesakitan, tetapi dia tersenyum kepada setiap orang yang menjenguknya. Lihatlah para pemulung yang kadang kala makan di atas gitu ya, lautan sampah ya, bangkai-bangkai dan lain sebagainya, tetapi hidupnya ceria. Lihatlah ke pesantren, ke panti yatim duafa, anak-anak yang tidak punya ibu dan bapak tetapi ceria menghafal Quran dengan semangat. Maka insya Allah kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sabar, kita akan menjadi orang sabar. Dan yang nomor keenam, zikrul maut, banyak mengingat kematian. Fakfiru min zikri hadhimil ladat, kata Rasul, perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan. Kenapa? Karena dengan itu kita akan menjadi orang yang sabar. Ada semuanya juga akan berakhir dengan kematian. Nu beunghar maut, nu miskin maut. Ya, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pinter mati, yang bodoh mati, yang untung mati, yang rugi akan mati, yang sehat akan mati, yang sakit akan mati. Maka insya Allah kita akan sabar. Dan yang terakhir adalah tafwid ilallah, pasrahkan semuanya, totalitas kepada Allah. Insya Allah segelap apapun akan ada cahaya, sekusut apapun, serumit apapun pada akhirnya akan terurai. Kenapa? Karena kita pasrahkan totalitas kepada Allah. Itu saja barangkali 7 cara benar menjadi manusia sabar. Semoga bermanfaat. Barakallah. Semoga semuanya sehat, selamat dalam taat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.